Menurut Sky Sport dan beberapa media lainnya, di posisi center back akan ada Kier menggantikan Kalulu. Kier punya kelebihan dalam hal postur tubuh, sehingga dia bisa mengimbangi Dzeko atau bisa membantu Milan mencuri gol lewat corner, salah satu kelemahan Inter musim ini. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat karena dini hari nanti jam 2 waktu Indonesia bagian Barat ada Super Coppa atau biasa disebut dengan Piala Super Italia antara peraih Scudetto AC Milan melawan juara Coppa Italia musim lalu, yaitu klub favorit kita bersama, Inter. Ini bukan cuman sekedar derby menurut gua. Kalau derbynya di Serie A terus kalah, ya sudah, risikonya kita kehilangan 3 poin, kemudian diejek-ejek. Sementara kalau kalahnya di Coppa Italia, selain final kalah derby, ya udah palingan gugur sama diejek-ejek. Nah, kalau nanti malam tim yang kalah akan menyaksikan saudara tirinya ngangkat piala, lalu kita sebagai fans akan diejek-ejek banget. Tapi kalau kita menang, waduh, hari-hari akan terasa menyenangkan. Deg-degannya udah dari sekarang, gokil. Kalau dilihat dari prediksi line up versi Sky Sport, ini Inter di sisi kanan kemungkinan akan memasang Darmian lagi. Duo sisi kanan kita, Darmian dan Skriniar, dibutuhkan untuk meredam sisi kirinya Milan yang sangat luar biasa. Ada Theo Hernandez dan Leao. Semoga duo sisi kanan kita, Darmian dan Skriniar, bisa mengulang kesuksesan meredam sisi kiri Napoli. Kemudian untuk sisi kiri kita, menurut Sky Sport akan ada Di Marco, bukan Gosens. Ya sudah, berarti Gosens kemungkinan akan masuk di babak kedua. Untuk lini tengah kita, gelandang tengah kita ini yang berbahaya karena Mkhitaryan pasti akan kelelahan. Kemudian gua nggak tahu apakah Calhanoglu dan Barella sudah fit 100%. Aduh, di cadangan kita tinggal punya Gagliardini dan Aslani. Kemungkinan besar di antara 3 pemain itu Mkhitaryan yang akan ditarik pertama, mungkin di pertengahan babak kedua. Lalu semoga Aslani yang masuk ya, sehingga Aslani akan mengisi Regista dan Calhanoglu akan kembali didorong di posisi Mezzala. Gue berharap bukan Gagliardini yang main, walaupun di pertandingan terakhir lawan Verona Gagliardini bermain relatif baik. Sementara di lini depan kita akan memasang Lautaro, Dzeko. Sementara untuk pemain pilar kita yang cedera, Lukaku dan Brozovic, punya kondisi yang berbeda. Lukaku ada potensi bisa dibawa di bangku cadangan, walaupun menurut Inzaghi kemungkinan Lukaku akan lebih dioptimalkan di pertandingan lawan Empoli di akhir pekan. Sementara Brozovic 99% masih dalam kondisi cedera sehingga tidak bisa berpartisipasi. Jadi prediksi gua untuk 5 pemain yang akan masuk dari bangku cadangan, tentu saja duanya Lukaku dan Korea mungkin akan menggantikan Dzeko dan Lautaro. Mereka berdua pasti kelelahan banget, dan kelebihan dari Lukaku dan Korea adalah soal kecepatan. Tetapi kelemahan mereka adalah stamina. Mereka berdua punya stamina yang jauh lebih buruk dibandingkan Dzeko, sehingga kelemahannya adalah mereka tidak bisa turun membantu pertahanan. Berbeda dengan duet Dzeko Lautaro yang rajin banget membantu pertahanan. Sementara 2 pemain lainnya yang menurut gua hampir pasti masuk adalah Gosens dan Dumfries mengganti 2 wingback kita. Itu berarti sudah 4 pemain, sisa 1 lagi kemungkinan besar antara Aslani dan Gagliardini. Nah, kalau pertandingan berjalan sampai dengan extra time, berarti Inter punya 1 kesempatan lagi masukin pemain. Mungkin De Vrij yang akan masuk menggantikan Acerbi atau Bastoni. Prediksi line up Milan menurut Sky Sport, tentu saja posisi kiper masih dipegang oleh Tatarusanu karena Mike Nan, si Maignan masih cedera. Awal-awal si siapa namanya tadi, Tatarusanu masih jelek mainnya, cuma beberapa pertandingan terakhir udah lumayan. Yang menarik dari susunan line up Milan menurut Sky Sport dan beberapa media lainnya, di posisi center back akan ada Kier menggantikan Kalulu. Kalulu tampil buruk di beberapa pertandingan terakhir, khususnya di pertandingan lawan Lecce ketika mereka ditahan 2-2. Selain itu, Kier punya kelebihan dalam hal postur tubuh sehingga dia bisa mengimbangi Dzeko atau bisa membantu Milan mencuri gol lewat corner, salah satu kelemahan Inter musim ini. Dan menurut gua kehadiran Kier cukup vital ya bagi Milan, karena Kier di antara center back Milan yang lain, dia yang paling senior dan dia punya jiwa kepemimpinan. Sangat penting untuk di partai-partai krusial. Dari skema permainan Milan, tentu saja yang paling berbahaya ada di sisi kiri, duo Theo Hernandez dan Leao. Tapi kelebihan Milan musim ini adalah Theo punya cadangan yang bagus ya dalam diri Serginho Dest. Kemungkinan dia akan masuk di babak kedua. Poin plus lainnya lagi dari Milan adalah kondisi bugar dari Tonali. Dia nggak main 3 hari yang lalu lawan Lecce karena skorsing, sehingga dia sangat amat bugar. Kemungkinan Tonali akan berduet dengan Benacer. Sementara di lini depan ada Giroud yang dalam 2 derby terakhir selalu menjadi pahlawan. Menurut gua pemain Milan yang akan masuk dari bangku cadangan ada Serginho Dest menggantikan Theo Hernandez, lalu ada Junior Mesias, ada Origi juga bisa masuk di derby terakhir. Gue lihat dia sangat berbahaya. Kemudian nggak boleh lupa ada Pobega, gelandang tengahnya Milan komplit banget ya. Walaupun mereka kehilangan Kessie, tapi
musim ini mereka punya Pobega. Di sisi kedalaman gelandang tengah menurut gue Milan jauh lebih baik dibandingkan Inter sih dengan adanya Pobega, Tonali dan Benacer. Sementara Inter karena Brozovic cedera, jadi kita nggak punya kedalaman squad yang oke. Sebetulnya masih ada satu pemain lagi yang berpotensi mengejutkan dari Milan, yaitu Ante Rebic. Sebelumnya dia cedera cukup panjang dan akhirnya dia sekarang sudah fit dan siap bermain di Supercoppa. Ada-ada aja ya, gue selalu melihat pemain-pemain rival yang cedera ketika lawan Inter tiba-tiba pada sembuh semua. Aduh. Di pertandingan dini hari nanti yang sangat menentukan menurut gua adalah kedalaman skuad dan stamina. Ini bisa jadi penentu karena kedua tim sama-sama kelelahan. Oleh karenanya gue sangat berharap Dumfries bisa segera mencapai kondisi terbaiknya, bisa step up untuk gantian sama Darmian ya, karena sisi kirinya Milan, Theo Hernandez sama Leo tuh berbahaya banget. Terakhir sebelum gue tutup cerewetin Inter hari ini, gue ingin bacain fakta menarik perbandingan AC Milan dan Inter. Kita bandingkan skuadnya. Kita lihat dari total jumlah pemain Milan di musim ini ada 32. Inter ternyata lebih dikit teman-teman, jumlahnya cuma 28. Kalau rata-rata usia beda tipis, Milan rata-rata usia skuadnya 26 tahun, sementara Inter 27 tahun. Untuk pemain asing, yang konon katanya Inter lebih banyak pemain asing, ternyata Inter cuma 17, sementara Milan 26. Lalu untuk jumlah pemain internasional, pemain yang dipanggil oleh timnas, Milan ternyata lebih banyak 18 pemain, sementara Inter cuma 14. Kekalahan kita di derby musim ini lebih karena faktor mental. Saat itu tiba-tiba Lautaro, Di Marco, Calhanoglu semua mainnya jelek. Harusnya sih dari sisi mental, dari sisi moral kita jauh lebih baik ya. Karena Milan setelah jeda Piala Dunia penampilannya justru sedang menurun, sementara kita jauh lebih meningkat. Silahkan analisis dan prediksi skornya teman-teman, tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.